Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kelompok kita dapat membuat video presentasi dengan judul membentuk positioning merek. Berikutnya, dengan segala hormat saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Masliardi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran, dan teman-teman semua kelas MN22L yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kelompok 7 ini. Baik teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Sanira Zahra Maulani, perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan membacakan nama-nama anggota kelompok dari kelompok 7 beserta job desk-nya. For your information teman-teman, karena di mata kuliah ini ada beberapa tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu, maka di sini saya menjadikan satu nih job-job apa saja yang telah teman-teman kelompok 7 kerjakan dari ketiga tugas tersebut. Yang pertama ada Kak Imelia Putri. Beliau ini melanjutkan buku di subbab 3, presentasi slide 2 dan 3, dan beliau juga yang membuat susunan job desk ini. Kemudian ada Malik, beliau membuat PowerPoint presentasi dan mempresentasikan di slide 4 dan 5. Kemudian ada Kameli, beliau membuat PowerPoint presentasi, kemudian mempresentasikan di slide 10 dan 11. Berikutnya ada Mila, beliau melanjutkan buku di subbab 2 dan presentasi di slide 8 dan 9. Yang terakhir ada saya sendiri, Sanira Zahra Maulani, dengan job desk menyusun buku dari subbab 1, kemudian presentasi di slide 6, 7, 12 sekaligus editor. Baik, di sini saya Imelia Putri akan menjelaskan mengenai positioning merek. Positioning merek merupakan proses mengatur posisi merek Anda di benak target konsumen agar dikenal dan beda dari pesaing. Posisi merek yang baik dapat meningkatkan kesadaran merek, membedakan dari pesaing, dan membentuk citra positif di mata konsumen. Berikutnya, proses strategi bisnis. Proses strategi bisnis itu ada 3, yaitu segmentation, targeting, dan positioning, atau bisa disingkat STP. Merupakan strategi pemasaran yang terdiri dari 3 proses yang harus dilalui dalam menentukan strategi bisnis. Ketiga komponen tersebut adalah segmentasi, penargetan, dan positioning. Fungsi segmentasi memisahkan pasar berdasar karakteristik dan kebutuhan. Targeting menargetkan segmen mana yang menguntungkan. Positioning memposisikan penawaran kepada target. Positioning merupakan strategi pemasaran yang bertujuan untuk menempatkan suatu produk pada posisi unggul di benak konsumen. Tujuan positioning adalah untuk mempengaruhi bagaimana segmen pasar memandang suatu produk atau jasa. Hasil dari positioning dapat berkomunikasi dengan konsumen untuk menciptakan makna dan asosiasi tertentu dengan merek. Saya Sanira Zahra Maulani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan subbab mengembangkan strategi positioning. Gimana sih teman-teman caranya mengembangkan strategi positioning? Yang pertama, teman-teman bisa menentukan keanggotaan kategori. Yang kedua, mendefinisikan asosiasi titik perbedaan dan asosiasi titik paritas. Kemudian yang ketiga, menetapkan keanggotaan kategori. Yang keempat, memilih POD dan POP. Di slide ini saya akan membahas penentuan keanggotaan kategori. Kategori membership merupakan produk atau perangkat produk yang menjadi pesaing merek tertentu yang berfungsi sebagai pengganti. Jadi di sini pendekatan umumnya adalah menginformasikan konsumen tentang membership merek sebelum menyatakan titik perbedaannya. Jadi yang pertama, teman-teman bisa mengumumkan manfaat dari kategori tersebut, membandingkan dengan contoh, dan yang terakhir mengandalkan penggambaran produk. Titik perbedaan atau POD terbagi menjadi 2 bagian. Yang ke-1, titik perbedaan atau point of difference adalah atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen dengan suatu merek dinilai positif dan diyakini ditemukan kesamaan pada merek pesaing.
Yang kedua, asosiasi yang dirancang untuk menegasi titik perbedaan bersaing. Titik paritas atau POP terbagi menjadi 3. Yang ke-1, titik kesamaan atau point of the parity. Sebaliknya adalah asosiasi-asosiasi yang tidak harus unik untuk merek tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek lain. Yang kedua, jenis asosiasi ini mempunyai 2 bentuk dasar, yaitu kategori dan kompetitif. Yang ketiga, asosiasi-asosiasi yang dipandang esensial oleh konsumen untuk suatu penawaran yang sah dan kredibel dalam kategori produk atau jasa tertentu. Memilih POP dan POD. POP digerakkan oleh kebutuhan keanggotaan kategori. Menghilangkan pot pesaing. Tingkatan pot yang pertama ada atribut merek, yang kedua ada manfaat merek, yang ketiga ada nilai merek. Banyak atribut dan manfaat pembentukan POP dan POD berkorelasi negatif. Positioning tumpang tindih pemasaran harus meyakinkan bahwa hubungan tersebut positif. Strategi diferensiasi keunggulan kompetitif, yaitu competitive advantage, adalah kemampuan perusahaan untuk bekerja dalam satu atau lebih cara yang tidak dapat atau tidak akan disamai oleh pesaing, di antara lain diferensiasi produk, personil, saluran, dan citra. Siklus hidup produk dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, strategi penetapan, posisi dan diferensiasi perusahaan harus berubah karena produk pasar dan pesaing berubah sepanjang siklus hidup produk. Yang kedua, siklus produk tersebut umumnya dibagi dalam 4 tahap. Yang pertama ada pengenalan, introduction. Yang kedua ada pertumbuhan, growth. Yang ketiga ada pendewasaan, maternity, dan penurunan, baseline. Dan setiap tahapnya harus dilakukan strategi pemasaran berbeda serta sesuai dengan tahapannya. Alhamdulillah, materi presentasi sudah kami jabarkan pada kesempatan kali ini. Saya, Sanira Zahra Maulani, mewakili teman-teman dari kelompok 7 pamit undur diri. Sebelumnya maaf jika presentasi kami kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Hidup sendiri tanpa kekasih, kami kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.